Kalau orang Jawa yang namanya kata jancuk atau dancuk itu adalah kata-kata yang sangat tidak pantas dan sangat tercela. Oknum yang terkenal atau orang yang sudah populer terkenal bisa dikatakan orang tersebut memfilosofikan kata-kata dancuk. Katanya kata-kata dancuk itu tidak jelek, dancuk itu bukan misuh. Terus yang lebih parah lagi, dia mengatakan kata dancuk itu berasal dari nama tank Belanda zaman dahulu. Sudah pasti akan menjadikan sebuah permusuhan dan perkelahian. Suatu misal suku Sunda, suku Melayu, suku Bugis, suku Madura. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, searti, semakna dengan kata-kata bangsat kamu. Apabila kita berkata, mari kita lestarikan budaya, mari kita abadikan budaya leluhur, pasti kata-kata itu benar-benar didukung dan aman dari pasal. Iya kan? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, Pak D akan membahas tentang filosofi atau ingin menyampaikan sesuatu tentang filosofi. Tentunya konten video YouTube kali ini khusus untuk kalangan yang masih dalam tahap belajar atau dalam tahap ingin memahami, ingin mempelajari tentang dunia filosofi. Bagi saudara yang sudah paham betul tentang filosofi, konten video YouTube kali ini mungkin kurang begitu berguna. Namun, andai kata berkenan untuk menyimak konten video YouTube kali ini sampai habis, silahkan dan monggo. Baik, langsung sekarang kita masuk pada konten. Sebelum Pak D menjelaskan atau mengartikan tentang filosofi, akan Pak D berikan beberapa contoh filosofi. Contohnya, kalau kamu melihat jaranan, di situ kan ada sesaji atau sesajen. Terus di sesajen itu ada sebuah kelapa. Biasanya kelapa itu dikupas sabutnya, tetapi masih disisakan sedikit. Nah, itulah yang dinamakan dengan kambil gundil atau klopo gundil. Biasanya klopo gundil atau kambil gundil itu difilosofikan. Kita itu harus percaya dan takwa kepada Zat yang Maha Satu atau Gondelono Zat kang Maha Siji ora liya Gusti kang Maha Kuwasa. Kurang lebih biasanya arti dan filosofi klopo gundil itu di mana-mana tempat seperti itu. Andai kata klopo gundil itu diartikan selain itu, apalagi kalau klopo gundil itu diartikan dengan arti dan terjemahan yang kurang begitu bagus, pasti orang yang memfilosofikan atau orang yang mengartikan itu dalam risiko atau orang itu dalam keadaan beresiko. Terus resikonya apa? Ya, orang itu nanti disudutkan, katanya mencemarkan budaya Jawa, melecehkan sesajen Jawa dan lain sebagainya. Paham sampai di sini? Andai kata belum paham, di sesajen jaranan atau sesajen apapun dalam budaya Jawa itu ada pisang setangkep. Pisang setangkep itu pisang dua sisir. Nah, tentu saja karena pisang itu digunakan untuk sesaji, ya tidak sembarang pisang. Dan pisang itu pun biasanya pisang raja. Dan bukan sembarang raja, bukan raja melarat atau raja kere, tetapi rojo temen. Ya, dalam pandangan orang Jawa, yang namanya pisang rojo temen itu adalah pisang yang mahal atau pisang yang eksklusif. Paham? Kita kembali ke filosofi.
adanya pisang dua sisir yang dinamakan gedang setangkep itu, biasanya filosofinya begini. Donya kuwi ono api, ono elek, ono padang, ono peteng, ono lanang, ono wadon, dan lain sebagainya. Atau yang mengartikan bahwa isi dunia ini serba berpasang-pasangan. Jadi ada baik, ada buruk, ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki. Seperti itu. Nah, sekarang setelah Anda mungkin memahami tentang filosofi, sebaiknya menurut sarannya Pak D, janganlah kita terlalu percaya betul kepada filosofi terhadap sesuatu, atau janganlah kita terlalu percaya dan mengikuti filosofi sesuatu. Biasanya filosofi itu yang laku, atau filosofi yang laku itu adalah filosofinya orang yang punya pengaruh, filosofinya orang yang dipundi-pundi, filosofinya orang terkenal. Biasanya yang laku itu filosofinya orang seperti itu. Kenapakah Pak D harus mengatakan janganlah terlalu percaya dan mengikuti dengan adanya filosofi? Jadi di sini bukan melarang untuk percaya, bukan melarang untuk mengikuti, namun jangan terlalu sepenuhnya percaya dan mengikuti dengan adanya filosofi. Karena di era sekarang itu banyak sekali yang namanya filosof-filosof. Contoh, kalau orang Jawa yang namanya kata jancuk atau dancuk, itu adalah kata-kata yang sangat tidak pantas dan sangat tercela. Tetapi di era sekarang ada oknum yang terkenal atau orang yang sudah populer terkenal, bisa dikatakan orang tersebut memfilosofikan kata-kata dancuk. Katanya kata-kata dancuk itu tidak jelek, dancuk itu bukan misuh. Terus yang lebih parah lagi, dia mengatakan kata dancuk itu berasal dari nama tank Belanda zaman dahulu. Kalau menurut pendapat Pak D, karena Pak D adalah benar-benar orang Jawa, boleh kita mengucapkan kata dancuk kepada orang yang benar-benar sudah akrab betul terhadap kita, dan itu pun hanya sebatas gurauan. Dan jangan sekali-kali kita ucapkan atau kita ceploskan di depan orang yang sudah tua. Karena yang namanya kata dancuk itu pada dasarnya adalah kata-kata yang sangat tercela. Adapun habitat kata-kata dancuk itu biasanya biasanya di proyek-proyek, di tempat-tempat bangunan, di jalanan, seperti itu. Andai kata di perkantoran, di depan orang-orang yang formal selalu ada kata cok cak. Dan andai kata pula kata-kata itu kita ucapkan kepada orang yang belum kenal terhadap kita, sudah pasti akan menjadikan sebuah permusuhan dan perkelahian. Walaupun ini tidak Pak disampaikan, tentunya Anda sekalian, khususnya orang Jawa, tahu dancuk itu adalah misuh. Mungkin andai kata yang nonton video kali ini adalah dari kalangan suku lain, suatu misal suku Sunda, suku Melayu, suku Bugis, suku Madura. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, searti, semakna dengan kata-kata bangsat, serupa dengan kata-kata itu. Sekarang kita kembali ke filosofi. Jadi filosofi itu kurang lebih menerjemahkan sesuatu, dan tentunya terjemahan itu adalah yang baik-baik. Karena yang namanya filosofi, tai kucing, tai kambing, bisa jadi nanti artinya baik. Contoh yang terdekat adalah di tempatnya Pak D ini kan ada dua lilin. Lilin ini kebetulan panjangnya atau tingginya itu tidak sama. Nah, lilin kembar bisa jadi atau searti dengan gedang setangkep tadi. Lilin ini yang satu tinggi, menggambarkan laki-laki, terus yang satu agak rendah,
menggambarkan perempuan. Itu filosofi yang secara tidak sadar atau tidak disengaja ada di sini. Dan lilin ini tujuannya adalah untuk rekomendasi kecerahan gambar pada YouTube. Yang kedua, lilin ini fungsinya ya biar suasananya itu agak indah gitu ya. Sekarang kita kembali ke filosofi lagi. Setelah Anda menonton video kali ini mungkin mulai bisa memahami, andai kata Anda sekalian itu ingin menjadi seorang filsafat atau filosofi, ya seperti itu tadi, ada dua versi. Satu, Anda menjadi seorang filosofi mengedepankan idealis atau hal-hal yang benar atau hal-hal yang mencerahkan. Biasanya kalau Anda mengambil jalan yang idealis atau hal-hal yang mencerahkan, yang benar-benar membangun kebaikan terhadap kehidupan individu seseorang, bisa jadi itu nanti beresiko. Resikonya apa Pak Di? Yang namanya kebenaran. Kalau ada orang yang tidak sependapat dan kebetulan orang tersebut tidak suka dengan kita, bisa jadi orang tersebut akan menggiring atau membangun sebuah opini serupa dengan provokasi. Kita dikatakan melecehkan budaya, kita dikatakan merendahkan budaya, dan lain sebagainya. Akan tetapi bila mana Anda menjadi seorang filosofi sekedar untuk karir, kesuksesan karir, ya tentulah mengikuti arus yang jalan. Andai kata arus itu ke timur, ya ikut saja ke timur. Contoh, apabila kita berkata mari kita lestarikan budaya, mari kita abadikan budaya leluhur, pasti kata-kata itu benar-benar didukung dan aman dari pasal, iya kan? Tetapi andai kata kita lebih mengedepankan hal-hal yang benar-benar mencerahkan dan membangun peradaban manusia yang bagus sesuai dengan ajaran Islam, bisa jadi Anda berisiko. Anda akan ditentang oleh orang-orang yang tidak sependapat dengan apa yang Anda katakan. Dan satu hal lagi perlu Pak D garis bawahi dan Pak D katakan, bahwa isi dari konten video YouTube kali ini merupakan sebuah saran atau nasihat demi kebaikan individu kita. Apa yang ada dalam video kali ini adalah merupakan pendapat untuk para pendengar yang mengikuti pendapat Pak D. Alhamdulillah dan terima kasih. Andai kata ada yang tidak sependapat, mohon abaikan. Semua ini adalah demi kebaikan, walaupun ada sesuatu hal yang bisa dikatakan kontroversi atau kurang sejalan dengan pendapat para penonton sekalian. Ada kurang lebihnya, mohon maaf. Semoga konten video YouTube kali ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.